Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sinwani hafizahullah ta'ala, yang saya muliakan para ustaz, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir di tempat ini. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Saya bersyukur kepada Allah bisa dapat kamthura, masya-Allah. Saya ini embah itu dari podai jemaah. Kama podai itu semak di Bekalan. Tapi saya mau bahasa Madura takok salah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah, bulan eko beri bekto terakhir. Sudah katondu kapti, sudah kaso kapti mari ustaz. Karena waktu terakhir ini waktu paling nyaman ke Betedung. Saya berharap semua angkat tangan ke atas semuanya. Angkat tangan. Dua yang angkat. Nah. Sudah sabek ka apa? Baun kan? Iya, sabek pencet pasti ada. Mari ibu-ibu. Ibu-ibu sabek tangan saya ke ada maju. Makne depak ka saya ada pecet gaduh. Ya. Mana ibu? Isi mak tak cepetan kan tu. Anu tenaga dalam dari jauh. Masya-Allah. Baik jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9. Umat Islam hari ini tanggal 9. Beda apa tak ke sana? Beda pasar tapi ustaz saya beri ngenom, beri kakan, masya-Allah. Ahibati fillah. Bulan ini bulan Agustus, sehingga banyak orang lupa di keberadaannya bulan Muharram. Terbun Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan nih, bulan Muharram. Kelak Habib Salim Mukhtar sudah nyampaikan tentang bagaimana Allah menjadikan bulan Muharram salah satu bulan haram. Bagaimana kita memulaikan bulan Muharram dengan memperbanyak puasa. Dan puasa yang paling utama di bulan Muharram lakuna tanggal 10. Ibu-ibu niat apa sah benda? Diakain ibu. Niat. Cik nyaman. Ustaz ceramah saya rasa akain. Tapi ya Allah, jemaah tak apa sudah jalan Ustaz Salim dulu. Yang capek ustaznya apa jamaahnya? Mun ustaz nyaman aja nginum jamaah tojuk mulai kelak atau mea tak kuat ustaz. Kuat ini tojuk mulai kalau berempah jamaah. Kalau berempah, masya Allah, insya Allah etonis penghuni surga kapsi. Amin. Mun mare kajian, malaikat Allah itu ongkar ke atas. Tanyai di Allah, dari kamu, dari hamba-hambamu ya Allah. Yadhkurun Allah, yusabbihunak, yuqaddisunak. Apa saya minta di hamba-hamba saya? Minta suarga,
dan minta dijauhkan dari api neraka. Kata Allah, aku sudah berikan kepada mereka yang mereka inginkan. Lalu Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku kasih saksi buat kalian, aku persaksikan kalian, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Semoga kita keluar dari tempat ini diampuni dosa-dosa. Apa kata malaikat? Ya Rabbi, kata dia, di situ beda orang sebenarnya bukan termasuk jamaah pengajian, perak lebet pas pojok, yang itu juga diampuni dosa-dosa. Humul qaum la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah orang-orang yang kumpul sama mereka nggak akan menderita jemaah. Maka jauh-jauh dari majlis ini tekak katon dulu tak apa-apa. Tapi beda kan toh. Saya pojok biasa sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim itu waktu. Jamaah bulan di bekto sampai kol 11. Pakuah. Di Pakuah. Baik, kita mau cerita tentang tanggal 10 Muharram. Beda apa di 10 Muharram? Kenapa kita puasa besok jamaah? Ada apa sebenarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saum Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa Ashura itu aku harapkan diampuni dosa-dosa setahun yang lalu jemaah. Kalau kita berfikir jemaah, hampir banyak amalan sefadilahna itu pengampunan dosa. Puasa Arafah oleh apa? Puasa 2 tahun. Puasa 2 tahun diampuni dosa 2 tahun. Terus maca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulaku macam itu 100 kali. Asar 100 kali. Ampuni itu satu-satu. Kenapa kok selalu pengampunan dosa? Karena kita banyak dosa. Jangan sok suci jemaah. Fala tuzakku anfusakum. Kita perlu puasa besok. Niatkan lillahi ta'ala, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhin nar 70 kharifan. Yang puasa sehari apa sah lillahi ta'ala, di jalan Allah dia berpuasa, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Ni kapi saya berdiri sini, dan semua umat Islam pasti akan melewati neraka. Kapi saya kiai, saya ustaz, saya lora, kapi akan melewati neraka. Yang orang biasa, kata Allah Azza wa Jal, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, itu sudah keputusan Allah. Kapi saya lebet sana, beda saya selamat, beda saya tak selamat, beda saya cepat, beda saya tak cepat. Apa pada di sok-sok pertama malah di sok terakhir. Ngelok pada jemaah. Karena ini pertama, insya-Allah mau terakhir, insya-Allah pada Ustaz. Tak pada jemaah. Faman batta bihi amaluh lam yusri bihi nasab. Yang ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, dia lambat, tak bisa cepat. Tidak mungkin karena nasab jadi cepat. Bu saya anak kiai, teka anak kiai. Nanti pada hari kiamat itu amalannya. Maka gila napa terbun gaisin wani, mun sudah mati kuburan, mun sudah hidup baki padang mahsyar, sobung kiai, sobung ustaz. Sebeda hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu puasa, niatkan puasa, nak kanak cekai asawur kapi, apa salah kun. Kenapa? Harapannya diampuni dosa 1 tahun nak. Dan paling tidak bapak ini mon mate. Anaan puasa Asyura. Terus puasa Asyura bapak oleh kenceran dekat badai kuburan.
Karena bapak ngajarkan kebaikan kepada anak. Ibu-ibunya yang menyiapkan sahur. Kadang-kala sebagian ibu-ibu bermau, Ustaz, saya tak abejeng sekarang, Ustaz. Siap pagi sahur di anak kebilakin. Pas betul nak buka, kirim ke tetangga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri." Yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa oleh kencana pada dia puasa. Maka manfaatkan besok benar-benar menjadi hari yang mulia buat kita, jemaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Depak ke Madinah, Madinah itu sudah banyak orang Yahudi. Banyak orang Mekah atau orang menggambarkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup semua penduduk Madinah itu umat Islam. Sebagian besar penduduk Madinah itu bangsa Arab. Tapi di sana ada orang-orang Yahudi, seodik di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertetanggaan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, orang Yahudi. Berarti mau bicara toleransi, cek ngajari umat Islam toleransi. Mulai lambok sudah Madinah sudah cari toleransi. Hidup dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Pas dia nyambeli umbi, abela ka pembantuna. Idza faragta, pas ngoleh umbiin, idza faragta fabda bijari al-Yahudi. Mon lestare ngoleh saya pertama beri tetangkan kita seorang Yahudi. Bukan murid tu al-Yahudi. Apa dia saya Yahudi? Nah, tekak Yahudi mon tetangga di hak tetangga. Apa sebut Abdullah bin Amr bin As. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Malaikat Jibril itu terus-terusan beri wasiat ke saya. Beri wasiat apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Maka ketika hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi, Rasulullah berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi Islam. Pas depak ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depak ke Madinah bulan apa, jemaah? Mari bertepak mun katon du Muharram, Ustaz. Benar Muharram. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dia balik ke Madinah. Tak terima Muharram. Pas tahun depannya bulan Muharram, orang-orang Yahudi apa? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, semua mereka sebenarnya kalendernya itu ikut kalender bulan. 12 bulan kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang-orang Yahudi pas tanggal 10 Apasa. Beda apa ma Apasa? Apa kata mereka? Dzaka yaum najjallahu fihi Musa. Hari ini tanggal 10 Muharram lakuna itu beribu-ribu tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa puasa tiap tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang Yahudi puasa, orang-orang Nasara puasa. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka. Fa amara bisiyami. Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa tanggal 10 Muharram.
Tahun kedua tanggal 10, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Kapan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mari kita ngakona follower. Mun bahasa anak-anak mode itu follower. Follower lah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia? 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Oh iya, hari Senin. Tahun berapa? Ibu-ibu, tahun berapa? Oh, Pak Kun ada air saya belum. Tahun berapa Pak Ustaz? Tahun berapa? Ini beda pembagian jajan ya, Mas. Tidak ada. Ada, oh pantesan. Insyaallah. Jadi mun kajian jamaah diberi korma beli. Mun ndak beri permen beli ya, Mas. Mak dia tak kain. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Sebelum Rabiul Awal bulan apa? Nah, ya Safar. Sebelum Safar Muharram. Lambe Muharram ini dikenal dengan Safarul Awal. Jadi mun beda Rabiul Awal, beda Safar Awal. Safar Awal itu ya bulan Muharram. Safar Tsani bulan Safar tadi. Rasul SAW ketika tahun terakhir beliau sebelum meninggal dunia, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna yaum Ashura. Yaum Ashura ini tanggal 10 itu tu'azzimuhul Yahud wan Nasar. Hari itu diagungkan sama orang Yahudi dan Nasara. Mereka puasa. Jadi pengagungannya dengan berpuasa. Apa terbun Nabi SAW? La in ishtu ila qabil, monde pak umur saya sampai tahun ada, la asumanna tasi. Saya apa saat tanggal sangat. Jadi tanggal sangat bisbol. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan urutan puasa Asyura ini, mon bisa sangat 10 11. Mon tak bisa sangat 10. Mon tak bisa 10 wih. Besok puasa insyaallah. Ahibati billah, ada satu cerita tentang Nabi Musa yang Allah selamatkan dari Fir'aun dan bala tentara. Nabi Musa ini sempat hidup di istana Fir'aun. Berapa lama? Kira-kira 30 tahun ya. Bagaimana jahatnya Fir'aun? Kalau bicara sepanjang sejarah, mungkin Fir'aun menjadi sosok yang paling jahat. Bayi baru lahir disembelih. Itu perempuan-perempuan Bani Israel. Ketika hamil sudah ditandai. Ini bulan hamil. Tanggal lahirnya kira-kira sekian. Ketika lahir ditungguin. Lahir laki, sambeli. Yudhabbihu abna. Allah selamatkan Nabi Musa. Supaya kita tahu, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mudahkan cara. Bagaimana Nabi Musa bisa hidup di istana Fir'aun, dilindungi sama Fir'aun, dibesarkan sama Fir'aun, dijaga sama bodyguard Fir'aun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setelah 30 tahun hidup di istana Fir'aun, ada kejadian yang menyebabkan Nabi Musa keluar dari Mesir. Terbunuhnya salah satu orangnya Fir'aun. Nabi Musa cuma dorong jemaah. Nabi Musa ini soke jemaah. Jadi orang lambat ini ke soke. Mon sekarang kapi naik motor, semak naik motor, mak-mak lambuk masya Allah. Montro aing harus ambil di sumur. Mon sekarang kalian mau kak keran keluar. Orang-orang dulu masya Allah, Nabi Musa Allah berikan kekuatan. Didorong ini orang mati. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju ke Madian. Di situ Nabi Musa mengembala kambing berapa tahun?
Berapa tahun jemaah? 10 tahun. Subhanallah, para ulama menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, ma min nabiin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hikmah kenapa para nabi itu sebelum jadi nabi kok dikasih ilham, dikasih petunjuk untuk mengembala kambing. Karena di situ ada banyak hikmah yang besar. Orang itu belajar sabar, belajar mengatur, belajar menyayangi. Maka harapan mula nak anak pondok ini lulus sampai ngembala kambing. Semoga pondok ini bisa menyediakan pengembalaan kambing. Jadi tak ngamokan menjadi ustaz. Nabi Musa alaihissalam 10 tahun dia menggembala kambing. Sehingga orang yang hidup di istana, ya wajarlah hidup di istana penuh dengan segala kekuasaan, nyuruh diturutin. 10 tahun dikikis semua sehingga beliau menjadi salah satu ulul azmi minar rusul. Sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam pernah beliau disakiti sama salah satu orang. Apa kata beliau alaihissalam? Laqad sabara Musa bi aktsar min hada. Fasabar. Laqad udhiya Musa bi aktsar min hada. Nabi Musa itu sudah diganggu, sudah disakiti lebih parah dari ini, dan Nabi Musa bersabar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam setelah 10 tahun berdakwah menghadap ke Fir'aun. Diajak Fir'aun untuk kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat anak kepada semua yang ada di sini, khususnya para lulusan pesantren. Ingat dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ada satu amanah yang kita tanggung. Kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan kajian, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sampaikan. Tadi Debun Kiai Sinwani bagaimana beliau mengatakan, kenapa beliau harus menyampaikan? Karena amanah jemaah. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. An ilmihi madza amila bi. Tanya ilmun kebayapa? Kebayapa ilmunya? Melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dibiarkan. Sampaikan. Dan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Bagaimana jahatnya Fir'aun. Allah mengatakan, izhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkat kau ke Fir'aun, jumpain Fir'aun dengan segala kekuasaannya Fir'aun. Dan dia berusaha untuk membunuh Bani Israel, menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa terus menyampaikan dan sabar Nabi Musa. Sampai disebutkan kira-kira 40 tahun Nabi Musa ini berdakwah. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa sudah untuk meninggalkan Mesir. Sudah, nggak mungkin lagi jemaah. Ada yang namanya titik, udah nggak bisa lagi. Rasulullah SAW hijrah meninggalkan kota Mekah setelah beberapa sahabat dibunuh, dibantai. 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Nabi Musa tadi Allah ceritakan tentang cerita Nabi Musa ini banyak dalam Al-Quran kan. Di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, sampai di Juz Amma ketemu ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Karena cerita beliau penuh perjuangan. Dan kata Nabi alaihissalam, kita lebih berhak dengan Nabi Musa. Kita mun abajang 5 bektok, ingat sama jasanya Nabi Musa alaihissalam. Apa jasanya Nabi Musa dengan sholat yang 5 waktu? Waktu Nabi Isra Mi'raj alaihissalam, beliau turun membawa kewajiban apa? 50 waktu. Pas ketemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa tak kira kuat umat. Saya sudah kasih ngurusin Bani Israel.
Iya, sudah Nabi Musa minta keringanan. Masya Allah. Ini perannya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau kesian sama kita. Dan beliau memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan kenapa Nabi kita Muhammad alaihissalam puasa hari Asyura ini jemaah? Benar-benar beliau mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa daripada mereka. Mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Kita melanjutkan dakwah tauhid ini, mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allah ceritakan jemaah di surat Asy-Syu'ara. Iya. Setelah tukang sihir itu dibunuh. Jadi orang kalau menegakkan kebenaran, dia berpotensi untuk disakiti, dikucilkan di masyarakat, bahkan dibunuh. Kita tahu tukang sihir Fir'aun itu di pagi hari dia ngomong sama Fir'aun, kalau kita menang oleh apa? Innakum laminal muqarrabin. Sudah, situ termasuk orang-orang yang dekat sama raja, aman sudah. Minta apa itu? Itu pagi hari. Sore harinya mereka sudah disalib di pohon-pohon kurma, dibunuh semua. Karena mereka beriman. Ketika mereka diancam sama Fir'aun, apa kata mereka? La wayr. Nah apa-apa sudah, terserah, situ mau bunuh kita, mau nyincang kita. Inna ila rabbina munqalibun. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan kembali kepada Allah jemaah. Kalau bicara nama Indonesia, di sini Indonesia, di sebelah ada Malaysia, di sebelahnya lagi ada Thailand nanti. Terus nanti akan ketemu banyak negara. Itu hanya nama jemaah. Tapi semuanya adalah bumi Allah Azza wa Jalla, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Penyihir-penyihir ini mengatakan inna ila rabbina munqalibun. Inna natma' ay yaghfira lana khatayana. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kami. An kunna awwalan mu'minin. Karena kita termasuk orang yang pertama kali beriman. Terus kata Allah, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kata Allah, Musa, engkau bawa Bani Israel malam hari, tinggalkan Mesir di malam hari. Kenapa? Kalian akan dibantai sama Fir'aun. Karena Fir'aun sudah nggak punya dalih lagi jemaah. Dia melihat Nabi Musa terus semakin kokoh dengan mukjizat yang Allah berikan. Maka yang ada dalam benak Fir'aun, Bani Israel mau dihabisin. Kalau kemarin dia membunuh yang anak-anak kecil, sekarang semuanya mau dihabisin. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel malam hari meninggalkan Mesir. Subhanallah, ada satu kejadian. Di malam hari itu, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama, dalam beberapa riwayat disebutkan 600.000 Bani Israel. Ketika berangkat, mereka tersesat, tidak tahu jalan. Nabi kita alaihissalam pernah suatu hari, ini berkaitan dengan malam hari, malam Asyura, berarti kejadian nanti malam, berapa ribu tahun yang lalu. Nabi kita Muhammad alaihissalam pernah ziarah, bertamu ke rumahnya orang Badui. Sama orang Badui ini dimuliakan. Lalu Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan, "Idza ataital Madinah iti." Kalau kau datang ke kota Madinah, datang ke tempat kami, kata Nabi SAW. Subhanallah. Dapat berapa waktu datang Badui ini ke kota Madinah. Datang ke rumah Nabi SAW bersama sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Sal hajatah. Minta keperluanmu apa? Bermajamaah. Kita kalau berhadapan dengan Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, engkau mau minta apa? Nah, kira-kira minta apa? Nah, minta apa? Minta mobil Alphard? Ini jamaah orang Badui ini ditanya, engkau mau minta apa? Kesempatan. Ya Rasulullah, naqah arkabuha wa a'nuz yahdubuha ahli. Saya terus minta onta yang bisa dikendarai,
larang unta itu jadi sekendara jamaah. Dan minta beberapa ekor kambing, saya bisa persusun di keluarga. Banyak apa sekunik jamaah. Ini orang. Tapi ternyata yang diminta oleh orang Badui ini sakit. Wallahi jamaah, dunia dan isinya ini. Apa kata Nabi SAW? "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia dan isinya, Madura, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Irian, Sulawesi, dan seluruh yang ada di muka bumi ini, itu nilainya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Oneng kan nyamuk, rengek. Mon lemah sedikit, teguk sepong, pasti. Dunia ini ada ini. Andai kata dunia ini nilainya ada seperti, bukan nyamuk loh jemaah, satu sayap nyamuk. Masaka minha kafiran syarbatama, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Seteguk air tak diberi ke Allah SWT. Tapi kita melihat orang-orang yang tidak beriman, soki jamaah, banyak besar mau kita kupuh. Ini mobillah Masya Allah, padahal tak pernah abejeng orang ini. Saya sesok pertama sepeda bensinnya campur dorong jamaah. Dan kadang kita ini melihat orang ini tak pernah abejeng tapi pesen banyak. Kita pengajian soft pertama, mulai sandal elang kadang-kadang. Ini pak pun saya miskin. Dunia ini sobung reken jemaah. Maka jangan terpena dengan dunia itu. Ketika sahabat ini, orang Badui ini, minta onta dan minta beberapa ekor kambing yang mungkin harganya ya ratusan juta pada waktu itu jemaah. Apa kata Nabi SAW? Ayajizu ahadukum ayakuna mithla ajuzi bani Israel. Apa nggak bisa kalian itu menjadi seperti perempuan tua dari kalangan Bani Israel? Ini cerita perempuan tua. Para sahabat bingung. Wama ajuzu Bani Israel, beremah ceretan ini. Ceretan wanita tua dari Bani Israel beremah ceretan. Lalu Nabi SAW mengatakan, lamma arada Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam malam 10 Muharram hendak berangkat bersama Bani Israel meninggalkan Mesir, mereka tersesat. Padahal jalannya sudah dikasih tahu. Jalan lebar sini terus sampai depan ke tempat. Ketika mereka malam hari itu bingung mereka. Kata Nabi Musa SAW, Mahad, ada apa ini? Kita kok bisa tersesat? Lalu orang-orang sepuh dari Bani Israel mengatakan, ada satu masalah. Apa masalah? Inna Yusuf alaihissalam. Jadi ceretan Bani Israel ini mak bisa depak ke Mesir. Siapa saya nyambi Bani Israel ke Mesir? Nabi Yusuf alaihissalam. Kan lembut mereka Palestina aja mah. Nabi Yusuf tetap pejabat di Mesir, sambil kapi keluargaan ke Mesir. Saya sepuh-sepuh ini mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan. Subhanallah, pesanan Nabi Yusuf itu seakan-akan Nabi Yusuf dia dapat wahyu dari Allah, Bani Israel akan meninggalkan Mesir. Kalau kalian meninggalkan Mesir, fahmil idhami ma'akum. Mohon kalian meninggalkan Mesir, jasadku kalian bawa tinggalkan Mesir bersama kalian. Itu pesanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Musa, waman yadri qabra Yusuf. Siapa sih orang yang kuburan Nabi Yusuf? Jadi Nabi Musa pun tak orang yang kuburan Nabi Yusuf. Waman yadri qabra Yusuf. Kata mereka, beda saya orang Nabi Musa. Ajuz, perempuan tua.
Coba elok perempuan tu, elok. Nabi Musa AS mengatakan, Dullini ala qabr Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburan Nabi Yusuf AS. Apa caan perempuan ini? Dia mengatakan, hatta tu'tiyani hukmi. Saya ambil syarat. Mun syarat saya beri aki, itu kuburan Nabi Yusuf. Bayangkan ya, 600.000 Bani Israel nggak ada yang tahu kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena memang tidak ada hubungan dengan kaitan ibadah, jamaah. Tatkala sebagian orang mengagungkan kuburan, kuburan dijaga, kuburan dihormati. Kita datang ke kuburan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mereka, bukan untuk minta buat diri kita. Ketika orang ini minta syarat, kata Nabi Musa alaihissalam, wa ma hukmuki, apa syarat tadi? Syarat tak? Nih perempuan sudah tua, mon sekarang perempuan-perempuan ini mon sudah keriput jamaah, apa saya saran? Napa ibu-ibu? Krim siang, krim malam, krim subuh. Pernah ini kunik binian, ngaku ya bang, ngaku temon, beri temon sini, ngaku ya Allah. Mereka ingin tetap muda. Ini perempuan tua, apakah dia minta dikembalikan muda, dikembalikan kuat, dijadikan cantik? Lah. Perempuan tua ini mengatakan, syaratku, akunu ma'aka fil jannah. Syaratku, aku bersama engkau masuk surga. Sama engkau. Bayangkan. Nabi Musa melihat. Kenapa Nabi mengingatkan Badui itu minta apa? Minta unta, diembi. Perempuan tua ini minta masuk surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Karena tahu perempuan ini kesempatan ini. Ini Nabiullah, Kalimullah, yang insya Allah dikabulkan doanya. Aku minta bersamamu. Dan Nabi Musa, apa yang lainnya? Enggak minta yang lain. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa, an tu'tiya hukmah, engkau berikan syaratnya. Akhirnya perempuan ini berangkat jemaah. Entar ke seperti tanah yang ada genangan air, enggak kolam jemaah. Amdibu hada, pakereng tempat ini. Pakereng malam hari nih jemaah. Ingat, ini kejadian malam hari yang pagi harinya besok itu Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Ketika sudah kering, perempuan ini mengatakan, ihfirhuna, di tempat ini kalian ganti. Di jalan jemaah datang mobil jasad Nabi Yusuf. Karena kita tahu bumi tidak memakan jasadnya para nabi. Pas angkat jasad itu jemaah, jalan menuju ke pelarian itu terang kayak siang. Berangkat Nabi Yusuf. Terus mereka berangkat. Waktu subuh mereka sampai ke pantai. Mereka melewati jalan-jalan gunung, terus turun pantai. Kanan gunung, kiri gunung, depan lautan. Tahu-tahu etekku dari budi, Fir'aun sudah di rumah. Allah Azza wa Jalla menceritakan hari itu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling memandang, artinya pasukan Fir'aun bawa pasukan kira-kira disebutkan 1.600, 1.600 tentara Fir'aun. Bani Israel 600.000. Ketika mereka saling melihat, inna lamudrakun. Munjan orang metura tompes sudah habis. Iya, inna lamudrakun, ini sudah. Di depan lautan, di belakang Fir'aun, kanan kiri gunung, mau kemana? Subhanallah, salah satu dari mukmin ahli Fir'aun yang beriman dari keluarga Fir'aun itu, dia dengan kudanya jamaah. Dia tanya sama Nabi Musa, Allah memerintahkan kau ke tempat ini? Iya, Allah perintahkan kau ke tempat ini.
Dia naik kudanya, masuk ke atas itu. Ternyata nggak bisa, nggak ada jalan. Terus semakin mendekat jamaah. Disinilah perbedaan orang yang beriman kepada Allah. Saya kenal ke Gusti Allah Azza wa Jal, saya oneng ke Allah Azza wa Jal. Bagaimana dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika orang-orang Bani Israel mengatakan kita habis sudah, kita akan dihabisi sama Fir'aun, kata Nabi Musa, kalla, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak mungkin kita akan dihabisi sama Fir'aun dan bala tentara. Kenapa enggak mungkin? Bukankah mereka kuat? Mereka jumlahnya banyak? Ya. Tapi kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Jamaah, kita ini kadang kurang menghargai doa-doa kita. Ketika kita mengatakan Rabbighfirli, ketika kita mengatakan Rabbana, harus ada di dalam jiwa kita, kita sedang memanggil pencipta langit dan bumi ini, yang punya semua gunung itu, lautan kekuasaannya, angin miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Kadang-kadang kita kurang yakin ketika berdoa. Nabi Musa mengatakan, qalla inna ma'iya rabbi sayahdi, dia akan memberikan hidayah kepadaku. Terus jamaah, tentara Fir'aun mendekat. Nabi Musa dengan keimanannya, dengan ketakwaannya kepada Allah, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memukulkan tongkat. Lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Maka Bani Israel berangkat sampai ke darat. Bagaimana dengan Fir'aun? Melihat di hadapannya ada mukjizat yang gak mungkin Fir'aun melakukan itu. Fir'aun ini ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Tapi akhirnya Fir'aun karena terpaksa, dia sudah mengelabui rakyatnya, Fir'aun masuk ke lautan itu jamaah dan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah perjuangan Nabi Musa selesai? Tidak. Kejadian itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka setiap tanggal 10 Nabi Musa puasa Asyura. Besok mau puasa benda? Dapat apa kalau puasa besok? Diampuni dosa 1 tahun. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan. Dengan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada hal yang menarik ya, setelah selamat, kaumnya Nabi Musa itu melihat di pantai sana orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung, pada berhala-berhala di sana. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ya Musa. Jadi Bani Israel ini memang terkenal kurang adab Pak jemaah. Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, bikinkan buat kita berhala-berhala, sesembahan-sesembahan seperti mereka punya sesembahan-sesembahan. Jadi Bani Israel ini selamat akhiri Allah, tapi hendak melakukan kesyirikan. Kata Nabi Musa, Allahu Akbar, berema kalian ini. Masa mau dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pernah punya kejadian mirip dengan kejadian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika umat Islam menaklukkan kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Jemaah, tahun berapa penaklukan kota Mekah? Jadi jemaah ini nengku ya Ustaz, ini doktor sudah barak malam. Karena berapa menit doktor?
Sejam hari ketepak. Baik. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama 12.000 tentaranya mau berangkat ke perang Hunain, di tengah jalan ketemu sama pohon keramat, ya, beda pohon bidara, jangan, tapi rajo pohon nyaman zatu anwar. Jadi pohon ini kebenyare kesaktian. Orang-orang jahiliyah itu montero pedangna sakte sabuk di sana, jemaah. Sabuk di sana pasti iktikaf di sana, ada teh semedi di sana. Itulah kondisi orang-orang jahiliyah. Ketika umat Islam, kan banyak yang baru masuk Islam dari Mekah, melihat pohon keramat itu, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat." Ya Rasulullah, bikinkan buat kami pohon keramat yang Islami. Kira-kira seperti itu. Kan mereka endik pohon keramat, masa kita tak endik pohon keramat? Kebayaki pohon keramat buat kita, sehingga kita bisa gantungkan senjata-senjata itu. Ketika Nabi mendengarkan itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, innaha sanan. Kata Nabi, ini bentuk mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada yang kalian ucapkan. Jadi ahibati billah, umat Islam itu akan mengikuti gaya orang-orang sebelum. Maka kita perlu berhati-hati. Kenapa ditekankan kita harus mengikuti Al-Quran? Kenapa kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lakuna Asyura, tanya aku apa saya lakoni Rasul sallallahu alaihi Asyura. Kalau Ustaz Salim sudah menjelaskan bagaimana orang-orang Syiah mengadakan ratapan di hari Asyura, mereka menangis-nangis, mereka memukul diri mereka karena bentuk sedih disebabkan dibunuhnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kita semua sedih, tapi kejadian itu sudah selesai dan Husain insyaallah berada di tempat yang indah di sisi Allah azza wajalla. Tugas kita adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita memperbanyak puasa di bulan Muharram, khususnya besok. Mohon bisa puasa tanggal 11, lanjut tanggal 12, tambahin 13, 14, 15. Mampu tak mampu? Mampu. Tapi kebanyakan kita itu sibuk mencari dunia, lupa mencari akhirat. Dunia yang kita tempatin cepat lambat akan kita tinggalkan. Apa yang akan kita bawa jamaah? Perak amalan. Yadba'ul mayyit salas. Mohon kita mati sehingga terakhir kita telok. Keluargana, hartana diamanlah. Pernah nengku berdepaan mate pas anaan tedung ekopuran norok paan pas ekopur bapak bentek kada saya norok bapak kada lem ada. Anak hanya mengantarkan sampai atas, kemudian moleh nangis seminggu 2 minggu nangis, oleh 3 minggu mari pak berumah. Apa dia bilang warisan ni kau tak ikut ni. Lupa ke bapak sudah paan saya gasonya lebesnya. Yadba'ul mayyit salat. Teka anak saya soleh, enggak mungkin dampingin bapaknya ke dalam kuburan. Dia cuma ditinggal. Maka usahakan kita punya amalan secokok. Dan usahakan amalan yang paling mulia itu jamaah di antara puasa. Kenapa? Karena orang apasa itu benar-benar lillahi ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, semua amalan anak Adam itu milik dia. Hitungannya itu sudah tepat. 1 dilipat gandakan jadi 10, 10 jadi 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan kasih pahala buat orang yang puasa.
Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang Abasa ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Bayangkan orang Abasa ini zaman. Binin lebet. Kan tu iklampi saya tak kenal. Astagfirullah, astagfirullah. Binin. Iya, Abasa saya. Astagfirullah, astagfirullah. Ungguan. Yang halal ditinggalkan. Masuk kamar, beda aing, beda cecen. Tak eno. Anak, saya Abasa. Makan orang puasa itu tidak kelihatan. Ingat sekarang saya tunjuk di sini. Sebagian mungkin sedang puasa tanggal 9. Sebagian. Tapi sok saya tahu. Karena kalau ibadah sholat kelihatan. Kelihatannya apa menurut yang bejem? Fulan sedang sholat. Dari mana tahu? Ya itu apa bejem teku itu. Fulan sedang puasa. Bagaimana? Itu. Apa saya lakukan? Orang apa sah? Tak ngapa-ngapain. Ibadah puasa ini ibadah meninggalkan. Maka tolong perbanyak puasa sebagai bekal kita di alam kubur nanti. Besok tadi bagikan berbuka buat orang-orang yang sedang berpuasa. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Yang terakhir, karena ini acara para alumnus yang sudah keluar dari ma'had, dari pesantren, tolong antum ajak umat sebanyak-banyaknya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah itu dimulai dengan 6 orang, perak 66. Dan sedangkan lulusan ini sudah mungkin ratusan, mungkin sudah ribuan. Maka tolong sampaikan pesan Nabi SAW. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Ahibati billah, ana akan tutup acara ini dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan kita Indonesia yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemarin kejadian COVID-19, banyaknya penyakit-penyakit, banyaknya bencana, itu karena banyaknya dosa. Maka kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Arsyil Azim, agar mengangkat bala dan musibah yang menimpa negeri ini. Dan semoga Allah Jalla Jalal memberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jamaah sekalian dirinya, saya terima kasih banyak kepada semua yang punya andil dalam acara ini, dan semoga Allah Azza memberikan balasan atas semua sesuai dengan amalannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang mulia Al-Ustaz Hasan Hasan. Mudah-mudahan